Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti, dan di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya dengan mata kuliah Entrepreneurship. Di sini saya akan mempresentasikan hasil usaha yang saya geluti, yaitu usaha makanan yang dengan usaha yang berjudul Usaha Barongko. Usaha Barongko Sinan Manis Lembut dari Sulawesi Selatan merupakan makanan khas Sulawesi Selatan yang terbuat dari pisang yang dihaluskan. Dahulu, barongko disajikan sebagai hidangan penutup bagi Raja Bugis. Selain itu juga sering disajikan saat acara adat seperti sunatan, pernikahan, syukuran, dan lain-lain. Hingga kini pun, barongko masih sering disajikan saat pesta adat maupun makanan ringan ataupun cemilan. Daripada berlama-lama, kita mulai dengan pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama yaitu, apakah bidang usaha yang akan digeluti itu cukup potensial? Bagaimana prospeknya? Menurut saya, usaha barongko ini cukup potensial, dan kami mencoba mengoptimalkan kesempatan yang dimiliki untuk membuat sesuatu makanan tradisional yang disajikan dengan kreasi baru. Di samping, karena adanya peluang, ini juga dapat mempopulerkan dan melestarikan makanan tradisional Indonesia. Melihat prospek yang baik dari makanan ini, maka kami tergerak untuk membuat makanan yang berbeda, memadupadankan dengan kreasi baru. Berikutnya, seberapa ketat persaingannya? Bagaimana cara menghadapinya? Menurut saya, pesaing makanan tradisional memiliki tingkat persaingan yang tinggi dan ketat, sehingga dalam berjualan makanan tradisional dapat diminimalisir dengan membuat makanan tradisional berbeda dan unik dalam memenangkan persaingan. Cara menghadapi adanya pesaing usaha ini yaitu saya membuat barongko beda dari yang lain, spesial dan telah dimodifikasi agar masyarakat tertarik dengan inovasi ini. Apa target usaha tersebut? Bagaimana mencapainya? Untuk target usaha barongko ini, saya memiliki target bagaimana agar makanan ini dikenal dan menjadi makanan favorit di kalangan remaja maupun orang tua. Untuk mencapainya, kami memiliki strategi seperti: pertama, mendemonstrasikan saat bazar. Berikutnya, mempromosikan atau menyosialisasikan barongko melalui sosial media kepada masyarakat umum. Berikutnya, pemasaran dari mulut ke mulut. Berikutnya, dititip di kios-kios yang mempunyai banyak pengunjung, seperti kios di dekat sekolah-sekolahan. Dari segi hukum, apa yang perlu disiapkan? Apa saja penghalangnya? Menurut saya, dari segi hukum, sepertinya tidak ada. Karena makanan yang saya jual ini bisa terjamin kualitas dan makanannya pun halal dan bisa dinikmati siapa saja. Berapa dana yang dibutuhkan? Bagaimana memenuhinya? Untuk membangun usaha ini tidak memerlukan biaya yang cukup besar, sekitaran 1 jutaan, dan itu sudah termasuk modal awal seperti kios dan alat-alat, serta bahan yang diperlukan untuk usaha barongko ini. Untuk memenuhi usaha yang saya geluti ini, yaitu dengan modal awal, saya menggunakan setengah uang dari tabungan saya dan setengahnya lagi dana pinjam yang saya pinjam dari orang tua saya. Dan dari sinilah usaha ini dapat saya jalankan. Di mana usaha tersebut akan dijalankan? Apakah sudah mempersiapkan tempatnya? Usaha ini saya buka di daerah Tanjung Jabung Timur, di lokasi yang berdekatan dengan pasar rakyat, sehingga memungkinkan usaha ini banyak dinikmati dan banyak diminati. Sarana atau peralatan yang dibutuhkan, bagaimana mendapatkannya? Sarana dan peralatan yang dibutuhkan usaha ini seperti blender, kuali, baskom, wadah makanan, dan yang lainnya. Dan untuk mendapatkan peralatan ini, sebagian sudah ada disediakan di rumah, dan sebagiannya lagi yang belum ada, saya beli dengan dana
dengan modal awal yang setelah saya kumpulkan tadi. Apakah Anda sudah memiliki supplier atau pemasok bahan baku? Persoalan supplier atau pemasok bahan baku ini, untuk usaha ini saya tidak memiliki atau mempunyai supplier atau pemasok bahan baku. Sistem manajemen seperti apa yang akan diterapkan, siapa yang akan menjalani operasional usaha sehari-hari, berapa banyak karyawan yang dibutuhkan. Untuk sistem manajemen yang diterapkan, saya ada 2, yaitu pertama memberikan kepuasan dan layanan terbaik kepada pembeli, agar pembeli tidak ragu dan akan kembali membeli makanan yang saya jual. Yang kedua, membangun hubungan yang baik kepada pembeli agar pembeli merasa puas dan selanjutnya mereka akan kembali dan mau menjadi pembeli yang royal. Usaha ini saya jalani sendiri dan untuk karyawan dalam menjalani usaha makanan tradisional ini bisa menggunakan 1 karyawan terlebih dahulu untuk pemula. Bagaimana sistem pemasaran dan distribusi produk atau jasa yang akan dihasilkan? Untuk pemasaran usaha ini, saya menggunakan sistem offline dan online. Untuk offline, bisa didatangi langsung ke kios saya. Dan untuk online, saya memasarkannya lewat WhatsApp dan Facebook. Baiklah, terima kasih. Hanya itu yang dapat saya presentasikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dapat diterima dengan baik.